Presiden Joko Widodo menyebut layanan keuangan digital berkembang sangat pesat dan memberi kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Namun pada kenyataannya, banyak warga menjadi korban pinjol. Ada yang kehilangan pekerjaan bahkan mengakhiri hidup karena terlilit hutang pinjaman online. Uang adalah speed and power. Jadi siapapun yang punya uang, ini mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan masalah lebih cepat. Nah, itulah sebabnya di era sekarang ini banyak sekali produk layanan jasa keuangan, pembiayaan, atau yang biasa kita sebut dengan pinjaman online. Di tengah badai krisis ekonomi, jasa pembiayaan daring atau pinjaman online bak oase di padang pasir. Memang bukan pilihan ideal, tapi bagi sebagian orang, kehadiran pinjaman online menjadi juru selamat persoalan ekonomi. Begitu larisnya layanan ini, Presiden Jokowi sampai memberikan atensi khusus. Jokowi bahkan menyebut keberadaan pinjaman online telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Dan di tahun ini jumlah uang yang berputar melalui penyelenggara pinjaman online naik lebih dari 100%. Angkanya mencapai 128,7 triliun rupiah. Namun bagi salah satu nasabah pinjol, entitas pinjaman online yang dipuji Presiden tidak lebih dari sekedar cerita pahit. Sebutlah wanita ini Siva. Gara-gara pinjaman online, ia kehilangan pekerjaan. Penyebabnya intimidasi debt collector ketika menagih hutang. Siva yang kala itu meminjam uang 1,4 juta rupiah terpaksa menunggak. Namun dia tidak menyangka pihak penagih hutang bisa mendapat nomor telepon pribadi teman-teman, bahkan atasan di tempatnya bekerja, dan memberitahukan persoalan tagihan hutangnya. Saya tiba-tiba disuruh mengundurkan diri karena dianggap mengganggu kenyamanan di tempat kerja. Jujur aja waktu itu saya shocknya kenapa hari itu saya dikasih tahu, hari itu juga saya harus sudah meninggalkan kantor. Jadi nggak dikasih waktu untuk persiapan. Banyak sekali hak saya yang akhirnya tidak diberikan juga sama perusahaan. Maaf, bisa diulang jabatan Ibu itu? Manajer, Mas. Cerita pahit lainnya dialami Vero. Karena menunggak cicilan, pinjaman awal sebesar Rp500.000 terus membengkak hingga Rp20 juta. Nilai pinjaman yang berlipat ganda lebih dari 2.000% ini karena sistem bunga berjalan serta denda setinggi langit pinjaman online. Total kemarin saya sampai kurang lebih 10 aplikasi. Nah, untuk sampai bunga-bunganya ya, dari mulai saya pinjam berapa sampai bunga-bunganya itu setelah tertangkap itu kira-kira sampai 20-an lah ya. 20 juta. Ia sampai mendapat perlakuan tidak manusiawi dari pihak penagih utang. Aduh, gini deh mbak, lu gue harga lu berapa sih? Tidak untuk dijual. Untuk dijual enggak gini, lu lu joget-joget, gue bayar utang lu semuanya gue bayarin. Sayangnya tidak untuk dijual Pak, nggak laku, udah kisut. Bukan nggak apa-apa, gue nggak mau nonton, maksud gue joget-joget, gue juga malas nontonnya. Gimana gue bayar tapi. Ironinya, derita korban pinjaman online tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi seluruh Indonesia dengan jumlah aduan nyaris 10.000 kasus. Beberapa korban yang frustasi dengan jerat pinjaman online berakhir bunuh diri. Kenapa sampai akhirnya keluarga ini memutuskan untuk bakar diri? Karena penagihan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh ayah dan ibunya itu dilakukan kepada kontak-kontak yang ada di handphone ayah dan ibunya ini. Pengamat keuangan memiliki beberapa catatan bila masyarakat membutuhkan dana darurat dan terpaksa melakukan pinjaman secara online. Salah satunya memastikan sudah terdaftar di OJK, nilai bunga yang mengikuti aturan resmi dan hanya meminjam sesuai kemampuan. Baca dengan teliti kontrak peminjaman mengenai tata cara penagihan, syarat dan ketentuan, dan data privasi Anda. Yang keempat, periksa cash flow bulanan Anda sebelum melakukan pinjaman. Berapa bunga per bulan yang harus Anda bayarkan? Apakah Anda sanggup? Kemudian, berapa jangka waktunya? Jangan terlalu lama terlarut dalam pinjaman. Pinjaman online memang praktis. Sesuatu yang praktis biasanya rentan. Kemampuan mencicil seseorang adalah 30% dari total pendapatan per bulannya. Jadi, kalau kita punya pendapatan 5 juta per bulan, maka kita bisa alokasikan 1,5 juta per bulannya untuk mencicil. Nah, jika ini berjalan baik, maka tidak akan ada masalah.